dan sweet. Tengok bisa. Ya, 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 ya. Lagi apa mas? Jago apa mas? Gedange wis ya? Oh ya, udah. Teknologi mengendalikan Mengolah mengolah penderitaan. penderitaan. Oke. Quote kata-kata hari ini. Teknologi mas. Kemudian apa mas? Ini kan sastra Jawa kan selalu berkembang berubah. Nah kira-kira lagi yang menjadi penanda perubahan dari generasi sastra Jawa ini apa mas? Sebenarnya gini, dulu kan zaman Ronggo Warsito dulu kan mereka menulis dalam bentuk serat, suluk, babat lewat mocopat gitu yang bisa ditembangkan. Nah, belakangan misalnya sejak kehadiran Belanda itu ya, itu kemudian kita mengenal bentuk-bentuk sastra baru. Misalnya ada yang prosa, sekarang ada puisi, termasuk, iya. Puisi yang Pantun gitu mas? ya pantun yang itu akhirnya bentuknya beda-beda, sudah berubah. Dan bahkan nanti di era-era setelah kemerdekaan nasional, misalnya zaman Belanda dulu itu mulai ada bentuk-bentuk kayak ini loh mas. Orang Jawa mulai menulis cerpen. Oh, masuk. Iya, sudah baru. Nanda perubahan ya. Perubahan dan baru, dan itu kan cerpen, novel itu kan lama mas. Dari Barat, bukan dari Jawa. Dari kita ya. Dia dikenalkan oleh Belanda, dikenalkan oleh sekolah-sekolah Belanda begitu. Nah, apalagi hari ini Makin banyak varian. Varian. Nah, sekarang bahkan beberapa di medsos kita itu kan sampai sudah nulis-nulis, bahkan nulis-nulis puisi tapi sudah nggak pakai metrum tembang kayak zaman dulu. Metrum itu maksudnya ini akhirannya A, jumlah suku katanya berapa gitu kan. Kalau dulu orang kan pakai itu. Nah, sekarang kan puisi pokoknya sekehendaknya dia aja, pokoknya nulis gitu, pokoknya ada maknanya gitu. Nah, itu ada yang menulis pakai bahasa Jawa juga. Bahkan quote-quote ya termasuk perkembangan sekolah mas ya. Nah, dan ini juga kata pantun itu sebenarnya bahasa kromo dari pari. Pantun pari. Pari. Pari beras itu? Pari itu ya pari. Akhirnya kita dulu namanya parian. Ya, parian. Parian toh. Parian bahasa kromonya apa? Pantunan, pantun. Jadi pantun itu dari parian. Pantun itu nyerap kata-kata Jawa. Iya, oh, Jawa itu berarti bangun mas ya. Itu dari situ. Tapi kan parian orang cakep ya nek parian, nek pantun ono. Nah gitu, itu istilah jadi serap jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Melayu kalau dulu. Oh, berarti sekolah parian, pantun parian. Terus nek ngomongin ke pujangga tadi, kan termasuk hasil lahiran dari pujangga toh mas, parian pantun gitu. Ya. Nek posisi ini pujangga Jawa saiki mas yang masyarakat. Nah mungkin sekarang. Nek dulu kan dianggap sebagai orang hebat, ya kan sebagai sesepuh, wong linuwe, tokoh masyarakat lah. Nah semakin kesini. Nah semakin kesini mungkin hanya sekarang penyair. Para pujangga itu sudah hanya jadi penyair. Penulis. Banyak jadi penulis. Pujangga penulis. Hanya jadi orang yang menuliskan sesuatu yang enggak lagi sakral. Kalau orang dulu kan tentang ilmu-ilmu tinggi lah. Diri sendiri tapi mas ya? Iya. Oh, bukan nulis kayak uang ya? Bukan nulis tentang orang lain ya? Karena dia ngalami mas ya? Iya, berarti Bian Ki dianggap sebagai seorang yang tahu banyak, linuwe dituliskan melalui tulisan, kemudian dibagi ke masyarakat sebagai bentuk lagu, macam-macam. Nah, sekarang pujangga lebih ke penyair. Aku ya kemudian penyair saya gitu. Iya, benar. Jadi siapa saja bisa jadi pujangga? Iya, benar. Pokoknya asal sekarang sudah bisa nulis puisi, kemudian juga puisinya ini dibaca banyak orang, dan kemudian dia mendapatkan pengakuan, disenangi banyak orang, terus ini penyair. Berarti siapa pujangga sekarang itu contohnya sama nggih? Nggih, monggo nderekaken. Wong lewat niku. Bali Jambi lho. Mas pujangga sing saiki sama contohnya Mas, nek menurut sampean? Ya kan sebenarnya banyak kalau orang-orang Jawa yang jadi penyair hari ini ya, yang basis latar belakang sosialnya misalnya kayak Joko Pinurbo. Masuk pujangga ya. Terus Gunawan Muhammad kan gitu-gitu kan. Itu kan asalnya dari orang Jawa kan sebenarnya. Nah dan yang lain gitu ya. Pujangga itu harus dari Jawa ya. Enggak, kalau dalam konteks tadi kan pujangga tadi kan memang
istilah ini lahir dari tradisi Jawa Oke. kan gitu. Berarti kalau ngomongin soal Ronggo Warsito adalah pujangga penutup. Berarti setelah nggak langsung kata-kata pujangga, karya-karya pujangga saat ini atau setelahnya itu bisa dianggap mengerdilkan kata pujangga, Mas. Atau mungkin begini. Maknanya jadi semakin ah, tidak selengkap dulu. ah, ah. Ya mungkin bisa gitu. Tapi saya bayangin memang zamannya sudah berubah. Sekarang yang dihargai mungkin juga capaian-capaian keilmuannya juga yang sifatnya juga lebih ilmu sains hari ini. Kayak dokter itu jelas ya, gitu-gitu ya. berguna untuk orang. Sosiolog dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu kan memang ilmu itu kayak sakral semua itu loh Mas. Sakral gitu, terkait hidup, bahkan terkait Tuhan, terkait macam-macam. Nah, sekarang keilmuan sudah terkait yang praktis-praktis, ilmu dokter, ilmu apa? Ekonomi, Ilmu ekonomi, ilmu teknik dan lain sebagainya, sehingga memang zaman membutuhkan profesi apa? Nah, kalau sekarang penyair mungkin profesi gitu ya. Berarti pujangga profesi ya. Nah, sebenarnya begitu. Jadi hari ini sudah banyak mengalami perubahan. Saya nyempit Mas ya. Ya, begitu. Anek si Ronggo Warsito itu bicara soal sosial ekonomi, Ronggo Warsito itu pujangga yang seperti apa, Mas? Pujangga satu, dia pujangga linwe itu pertama. Pujangga yang biasanya ilmunya terkait ilmu-ilmu, kalau dalam tradisi Jawa namanya ilmu kasepuhan, Mas. Kasepuhan itu ilmu-ilmu ruhani lah sebenarnya kalau hari ini. Ilmu ruhani itu ilmu yang bagaimana caranya kita agar mendekatkan diri kepada Tuhan pertama, yang kedua bagaimana cara kita sebagai manusia ini secara ruhani itu meningkat. Oke. Sehingga kita menjadi manusia yang baik, bermoral, cita rasa estetikanya tinggi, sehingga dia bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga ikut membantu masyarakat meningkat secara kualitas spiritualnya juga gitu. Otomatis SDM-nya meningkat Mas ya? Iya benar. Ya otomatis ya. Karena misalnya orang sekarang misalnya membaca karya-karya Ronggo Warsito itu dengan sendirinya, kalau dia nggak punya bekal ini pasti nggak paham. Nanti kalau dia bisa memahami itu, pasti dia harus ini menyesap keilmuan itu secara tinggi gitu, didalami terus, sehingga dia harus mengubah diri. Sebagai diri itu dia harus berubah, sehingga itu pasti berdampak secara spiritual terhadap orang-orang yang membacanya. Kelinuehan si Ronggo Warsito itu didapat dengan mau laku Ya, ya. benar. Oh, berarti memang ada ya caranya. Ya, laku, prihatin, termasuk teknologi Pengolahan penderitaan. penderitaan, mengolah penderitaan. Beliau ngalami ya? Iya. Maka dan orang Jawa kan selalu dikenal dengan citra itu ya. Makanya sok juk ngandani Mas ya, wis to rasa dipikir. Kabeh iki ana ngene-ngene kuwi termasuk dari pengalaman. Sehingga dia paling angka tanda petik, kalau orang Jepang itu angka bunuh dirinya tinggi. Orang Jawa itu dalam kondisi yang melarat sekalipun masih banyak yang bahagia. Ora iso tuku lemah, ya isih iso guyu, isih iso party, Nah, itu tercermin ini Mas menurut saya dari dangdut. Yang dangdut itu lagunya sedih tapi joget. Nah, itu. Ya, Itu pujangga teknologi berarti. mengolah paradoks gitu, mengolah pertentangan-pertentangan penderitaan dalam hidup itu dalam nuansa joget. Wah, kan keren tuh, ya toh? Ya kayak India Mas. India iki Jadi ibaratnya gini, misalnya kalau disengeni bojone terus gitu, tinggal ngopi wae. Tinggal ngopi wae. So, gak usah diselesaikan masalahnya. Ditinggal ngopi wae. dijeda dinggo Dijeda begitu. Alias paradok hidup itu nggak usah dipecahkan. Memang kalau belum bisa memecahkan, ya ditinggal saja. Nanti di depan harinya bisa Mesti jadi pecah ada dewe. pecah Ada dewe, solusinya, ada Mas. solusi, ada pecah sendiri gitu. Nah, ini teknologi dilakoni wae bos. Dipikir karo mlaku semua akan indah pada waktunya. gitu. Semua akan indah pada waktunya, indah. Ya menarik ki. Tapi kan saya kan sosmed menjadikan wong Jawa dadi ora kaya wong Jawa nih Mas, sing maune sabar, sing maune iso mengelola rasa gampang emosian. Ora sih Mas? Iya benar. Ngono Mas ya? Iya benar.
Dan sweet. Tengok, tengok, bisa.